Coba ketik Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23. Ini paling kunci. Yesus bilang begini, barang siapa besok memanggil aku Tuhan, Tuhan, tidak akan masuk surga. Shalom teman-teman, kita bersyukur hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam acara Ngopi, Ngobrolin Perkara Iman. Dan teman-teman, Ngopi ini adalah sebuah channel sebagai penjaga bagi kawanan domba gembalaan Tuhan. Dan biarlah kita sebagai umat Tuhan senantiasa harus waspada di dalam setiap hal-hal kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan Ngopi ini hadir untuk setiap kita. Nah teman-teman, hari ini saya akan coba meresponi akan sebuah pernyataan dari Ustadz Bangun Samudra ketika dia dan beliau mengutip dari Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai 23. Dan kita akan saksikan video beliau sejenak. Terus yang membuat saya pindah, buka ketik sekarang Matius. Matius itu nama orang ya, bukan sikatan mati tak diurus. Coba ketik Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23. Ini paling kunci. Yesus bilang begini, barang siapa besok memanggil aku Tuhan, Tuhan, tidak akan masuk surga. Yang masuk surga itu yang mengikuti kehendak Allah. Dan besok orang akan mengatakan, Tuhan, aku sudah menyembuhkan orang dalam namamu. Banyak penyembuhan pakai nama Yesus. Aku sudah mengusir setan dengan namamu. Apa kata Yesus? Pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak kenal kamu semua, pembuat kejahatan. Benar tidak? Yesus yang ngomong ini. Tidak mungkin ayat ini dibacakan di gereja. Jamaah kukut pindah masjid. Teman-teman, apa yang dikatakan oleh Ustadz Bangun Samudra sesuatu yang bagi saya cukup menggelitik. Penggelitikkan pertama adalah beliau berkata bahwa di gereja sangat jarang untuk menyampaikan ayat ini, karena kalau penyampaian ayat ini disampaikan di gereja maka banyak orang Kristen akan pindah atau akan keluar dari kekristenan. Kemudian yang kedua adalah beliau berkata bahwa ayat ini berbicara tentang penyataan diri Yesus bahwa dia bukan Tuhan dan dia tidak menerima orang memanggilnya dengan Tuhan. Tetapi kita akan lihat konteks ayat ini supaya kita tidak jatuh kepada pengutipan ayat tetapi tidak sesuai dengan apa yang ayat itu katakan dan apa yang Yesus katakan di dalam bagian ini secara khususnya. Teman-teman, di dalam Matius pasal yang ke-7 itu merupakan satu rangkaian atau satu bagian besar dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Di dalam ayat yang ke-15 itu dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi di dalam bagian ini Tuhan Yesus mengatakan tentang keberadaan dari nabi-nabi palsu. Di dalam video sebelumnya saya sudah menceritakan bagaimana nabi-nabi itu muncul di dalam kehidupan bangsa Israel sebagai penyambung lidah Tuhan bagi umatnya. Tetapi di tengah-tengah nabi-nabi Tuhan yang Tuhan utus, tetapi ada juga nabi-nabi palsu yang umumnya pada waktu perjanjian lama mereka tinggal atau berada di antara para raja untuk menyampaikan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, tetapi tidak berasal daripada Tuhan. Tetapi di dalam bagian ini Tuhan Yesus berkata, waspadalah, hati-hatilah, jangan lengah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Dan konteks ayat yang ke-21 ketika dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Konteks ini adalah konteks ketika bicara tentang bukan orang yang menyebut namaku Tuhan, Tuhan. Siapa yang menyebut nama Tuhan di dalam bagian ini? Yaitu orang yang mengaku bahwa mereka adalah utusan Tuhan, bahwa mereka adalah nabi-nabi Tuhan yang diutus oleh Tuhan, tetapi Tuhan sama sekali tidak pernah mengutus mereka. Tuhan sama sekali tidak pernah memberikan mereka firman untuk mereka memperkatakan itu kepada umat, tetapi mereka memikirkan, mereka mengatur, mereka mencoba membuat sesuatu yang palsu dan menyampaikan atas nama Tuhan, seakan-akan Tuhan yang utus mereka, tetapi tidak. Kemudian dikatakan pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku Tuhan, Tuhan.
Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Jadi apakah nabi palsu bisa melakukan bagian-bagian ini ketika mengusir setan, bernubuat, dan mengadakan banyak mujizat? Bisa. Jadi kalau kita ingat ketika Musa datang kepada Firaun dan kemudian para orang-orang suruhan Firaun, mereka bisa mengubah tongkat pun menjadi ular. Jadi dengan kata lain, mereka punya kuasa, tetapi bukan kuasa dari Tuhan, tetapi kuasa dari kegelapan. Dan Tuhan berkata bahwa orang yang pernah bernubuat, orang yang pernah mengusir setan, bahkan orang yang pernah banyak mengadakan mujizat, tetapi kalau bukan Tuhan yang utus, Tuhan yang kirim kepada umat, maka mereka bukanlah nabi Tuhan. Kemudian ayat yang ke-23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Aku sama sekali nggak kenal kamu. Kenapa tidak kenal? Karena mereka bukan diutus oleh Tuhan. Kemudian aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapa yang dimaksud pembuat kejahatan? Ujung-ujungnya adalah nabi-nabi palsu. Karena itu perkataan dari Ustadz Bangun Samudra adalah sebuah perkataan yang hanya mengutip tetapi tidak bicara tentang konteks ayat itu, maksud ayat itu, keseluruhan ayat bagian dari firman yang disampaikan oleh Yesus. Dan Ngopi BTP coba meluruskan akan hal itu. Dan teman-teman, biarlah kita terus bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan, terus mencintai Tuhan, dan terus tidak mudah untuk diombang-ambingkan kepada pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Dan Ngopi BTP hadir untuk itu. Dan terima kasih, teman-teman boleh mendukung channel ini. Dan kalau teman-teman merasa terberkati, silahkan share akan channel ini. Dan kalau ingin mendukung secara finansial, maka silakan dukung gereja teman-teman yang membutuhkan dukungan finansial setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Halo rekan-rekan semua, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati.